Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Sukmayanti, NPM A1I0212, Prodi PG PAUD, dosen pembimbing Mona Ardina. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil PPT saya yang berjudul Pembelajaran dan Proses Kognitif. Teori kognitif dalam pembelajaran. 1. Belajar dalam perspektif dalam teori kognitif. Di antara teori belajar yang sangat terkenal adalah teori behavior dan teori kognitif. Menurut teori behavior, segala kejadian di lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan akan memberikan pengalaman tertentu dalam dirinya. Sedangkan menurut teori kognitif adalah belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi belajar pada hakikatnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah usaha mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu sehingga membentuk struktur kognitif yang baru lebih mantap sebagai hasil belajar. Beberapa teori kognitif tokoh dan pemikirannya. A. Teori kognitif menurut Jean Piaget. 1. Gambaran umum tentang teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 lahir di Swiss. Pada awal mulanya ia ahli biologi dan dalam usia 21 tahun sudah meraih gelar doktor. Ia telah berhasil menulis lebih dari 30 buku bermutu yang bertemakan perkembangan anak dan kognitif. 3. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu A. Tahap sensorimotor usia 0-2 tahun. B. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. C. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. D. Tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Di antaranya, A. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. B. Individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. 5. Teori belajar J.S. Brunner. Belajar penemuan. 1. Gambaran umum tentang teori belajar J.S. Brunner. Brunner yang memiliki nama lengkap Jerome S. Brunner, seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif, lahir tahun 1915 di New York City dan lulusan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Teori kognitif J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Enam. Prinsip-prinsip belajar menurut J.S. Brunner. Menurut Brunner, perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Fase praoperasional sampai usia 5-6 tahun disebut masa prasekolah. B. Fase operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu internalis, artinya dalam menghadapi suatu masalah individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. C. Fase operasi formal. Pada taraf ini anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. 7. Tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Menurut Brunner, belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif dalam belajar, yaitu A. Proses pemerolehan informasi baru. B. Proses mentransformasikan informasi yang diterima. C. Menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan dan pengetahuan. Implikasi teori belajar Jerome Brunner dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, teori kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Brunner merupakan pengembangan dan teori kognitif Piaget. Pembelajaran yang terkait dengan teori kognitif Brunner diantaranya adalah A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. C. Teori belajar Ausubel, belajar bermakna.
9. Pengertian teori kognitif. Teori kognitif adalah merupakan bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan psikologi pendidikan. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin yang terdiri atas ilmu-ilmu komputer, linguistik, inteligensi buatan, matematika, epistemologi, dan neuropsikologi atau psikologi saraf. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan pada arti penting proses internal mental manusia. Sepuluh, asumsi-asumsi dasar psikologi pendidikan. Proses-prosesnya kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Asumsi-asumsi yaitu A. Pengaruh proses kognitif, B. Selektivitas atas apa yang dipelajari, konstruksi makna yaitu A. Peran pengetahuan dan keyakinan awal, B. Meningkatnya kapasitas proses kognitif yang canggih seiring bertambahnya usia, C. Keterlibatan aktif dalam pembelajaran, D. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari, E. Makna dikonstruksi oleh pembelajar bukan diambil langsung dari lingkungan, F. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. G. Perubahan pematangan dalam otak memungkinkan proses kognitif yang seseorang canggih seiring bertambahnya usia. H. Orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Itulah hasil penyampaian dari pemaparan dan penjelasan materi dari PPT saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.